Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Mendrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat jurnalis senior Aiman Wicaksono. IPW menilai pernyataan yang disampaikan Aiman terkait dugaan oknum Polri tidak netral merupakan bentuk menjaga demokrasi. Penghentian kasus terlapor Aiman Wicaksono adalah langkah yang tepat. Karena sejak semula IPW telah mengkritisi bahwa penyidikan perkara terkait dengan Aiman Wicaksono yang membuat pernyataan bahwa Polri tidak netral berdasarkan sumber internal Polri, kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 adalah tindakan yang tidak tepat. Setelah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan, Aiman bersama kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya. Kedatangan Aiman untuk mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu. Oke sih. Ya, kepolisian resmi menghentikan kasus pelaporan terhadap jurnalis senior Aiman Wicaksono. Penghentian kasus tertera dalam surat yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Aiman Wicaksono, Bang Vincentius Mendrova. Selamat sore, Bang Vincent. Selamat sore, Bang. Apa kabar? Kabar baik, Bang. Semoga dalam kondisi baik juga. Bang, ini jadi laporan yang berkaitan dengan Mas Aiman ini sudah dihentikan atau kalau nggak salah SP3. Lalu surat perintah penghentian penyidikan sudah dikeluarkan. Boleh dijelaskan bagaimana kronologisnya, Bang? Ya, yang pertama bahwa betul kasus yang berkaitan dengan saudara Aiman Wicaksono yang dilaporkan di bulan November 2023 kemarin ya, berkaitan dengan pernyataan saudara Aiman pada saat konferensi pers pada tanggal 11 November 2023 terkait dengan dugaan oknum tidak netral, oknum Polri yang tidak netral. Kami sudah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan itu tertanggal 27 Maret 2024 ini. Jadi surat
surat perintah penghentian penyidikan itu, lalu kami dihubungin oleh Kanit yang berwenang berkaitan dengan SP3 ini, bahwa kasus saudara Aiman Wicaksono telah dihentikan dengan alasan demi hukum. Dan oleh karena itu kami berkoordinasi untuk mengambil barang sitaan yang telah disita sebelumnya oleh teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Itu kronologisnya. Kemudian pada tanggal 28 April, satu hari setelah dihentikan perkara tersebut, kami ke Polda Metro Jaya untuk mengambil barang-barang sitaan. Ada 4 barang sitaan yang telah disita sebelumnya oleh penyidik dan telah diberikan secara utuh tanpa tanpa cacat, diberikan kepada saudara Aiman Wicaksono. Oke, ini berarti 28 Maret berarti ya Bang, kalau nggak salah tadi sebutnya 28 April kalau nggak salah. Bang Vincent tadi mungkin yang benar adalah 28 Maret ya. 28 Maret ya. 28 Maret. Ini apakah ada implikasinya terkait dengan pasal yang baru saja dihapus oleh MK atau seperti apa Bang Vincent? Iya, tentunya gini. Sejak awal kasus saudara Aiman Wicaksono ini, kami selaku kuasa hukum meyakini bahwa ini bukan tindak pidana. Bukan merupakan tindak pidana begitu ya. Dan kami juga menyampaikan bahwa kritikan saudara Aiman Wicaksono ini kepada institusi Polri ya, ini untuk bentuk kepedulian dari saudara Aiman atau bentuk kecintaan saudara Aiman terhadap institusi Polri, supaya institusi Polri ini tetap terjaga netralitasnya, kira-kira begitu. Dan itu hak demokrasi bagi setiap warga negara, apalagi saudara Aiman Wicaksono ini merupakan wartawan senior ya, yang banyak bekerja sama dengan teman-teman dari Polri. Nah, berkaitan dengan penghentian ini, alasannya adalah demi hukum. Betul bahwa setelah kami konfirmasi, alasan fundamental dihentikan perkara ini itu didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus atau membatalkan berlakunya pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi itu berdampak terhadap kasus yang dilaporkan saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya. Dan sejak awal kami sangat meyakini bahwa pasal ini tidak tepat ya, disematkan lah dalam kasus ini. Disematkan kepada saudara Aiman Wicaksono. Baik. Jadi memang itu sangat erat kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami selaku kuasa hukum sangat mengapresiasi ya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ini adalah putusan yang sangat progresif, bahwa bahwa pasal 14, pasal 15 yang selalu menjadi pasal karet yang digunakan oleh banyak pihak untuk menjerat seseorang, dan akhirnya ini dihapus atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sangat apresiasi, dan tentu kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pasal ini. Oke. Perlu kami beritahukan juga bahwa sebelumnya kami sempat mau mengajukan uji materi juga berkaitan dengan pasal 14, pasal 15 ini, tapi karena ini sudah duluan teman-teman, kalau saya tidak salah ada teman-teman Bang Haris ya dan Mbak Fatia yang mengajukan itu. Akhirnya kita tinggal menunggu proses hasilnya saja seperti itu ya. Ya, betul. Baik, berarti ini handphone sudah diambil ya, Bang? Betul. Handphone, Instagram, kemudian email dan SIM card sudah diberikan secara utuh kepada saudara Aiman Wicaksono. Baik, terima kasih Bang Vincentius Mendrova telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu dan ketemu di kasus-kasus lainnya, Bang Vincent. Terima kasih Bang Samuel, terima kasih.